Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar, yaitu pengertian, tujuan, fungsi, dan jenisnya. Menurut kalian, apa sih pasar itu? Tepat untuk menjual dan membeli barang yang terdapat sistem transaksi untuk tawar-menawar. Jadi harganya tidak pasti. Kalau Izudin gimana? Menurut saya pasar itu bertemunya penjual dan pembeli. Tidak selalu harus ada tempat secara fisik, misalnya pasar digital. Pengertiannya yaitu pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi tidak harus secara langsung karena yang secara langsung itu biasanya di pasar tradisional atau modern. Jika di pasar seperti digital seperti Shopee atau Bukalapak itu tidak perlu bertemu. Dan biasanya kalau pasar tradisional itu harganya bisa tawar-menawar dan kalau modern cenderung harga pas ya. Jadi seperti itu definisi dari pasar. Yang selanjutnya adalah fungsi pasar. Yang pertama adalah sebagai tempat distribusi, yang kedua pembentukan kreativitas, yang ketiga tempat bersosial. Tempat distribusi. Di sini bisa dikatakan pasar adalah sebuah fasilitator atau jembatan antara penjual yang ingin menjual atau menyalurkan barang atau jasa kepada pembeli yang berminat kepada barang tersebut. Yang kedua, pembentukan kreativitas. Pasar bisa menjadi sebuah tempat di mana seseorang penjual atau pembeli menemukan ide baru untuk memaksimalkan sebuah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Yang ketiga, tempat bersosial. Pasar bisa menjadi tempat bersosial antara pembeli dan penjual. Interaksi antara pembeli dan penjual adalah ketersediaan barang dan tawar-menawar harga. Yang selanjutnya adalah klasifikasi pasar. Pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional, salah satu pasar menawarkan banyak sekali makanan khas daerah masing-masing, menjual makanan pokok, hingga menjual pakaian atau sayur mayur. Sebenarnya, di pasar tradisional ada banyak yang lengkap yang ditawarkan. Hanya saja, setiap pasar memiliki karakter tersendiri. Ada pasar tradisional yang ramai penjual dan pembeli setiap pasaran tertentu. Misalnya di Yogyakarta, ada pasar pon dan pasar wage. Maka pasar tersebut akan ramai di pasar pon saja, di luar pasar pon terasa lebih sepi. Ada juga tipe pasar tradisional yang buka di pagi hari saja. Ketika siang menjelang sore, maka akan tutup. Uniknya dari pasar tradisional ada juga yang buka ketika sore hari atau malam hari. Hanya saja pasar mana nih daerah kamu yang ada pasar buka sore atau malam hari? Kalau di tempat kalian bagaimana? Ada pasar yang buka di malam hari atau sore hari saja? Nggak ada, Kak. Adanya pagi hari tempat saya. Oh, yang selanjutnya adalah fungsi pasar tradisional. Pasar tradisional satu mencetus awal lahirnya pasar modern. Pasar tradisional tidak hanya memudahkan pihak masyarakat lokal, tetapi masyarakat mancanegara yang penasaran dengan kekhasan pasar tiap daerah. Berikut fungsi dari pasar tradisional. Yang pertama, sebagai sarana mengembangkan perekonomian rakyat itu sendiri. Yang kedua, sebagai retribusi daerah. Yang ketiga, sebagai tempat untuk pertukaran atau distribusi barang daerah. Yang keempat, perputaran uang daerah. Yang kelima, memberikan peluang mencari nafkah agar tidak menjadi pengangguran yang tidak memiliki pemasukan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pasar tradisional. Yang pertama, pasar tradisional biasanya dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kedua, jual beli boleh melakukan tawar-menawar harga. Barang yang dijual beragam dan dijual di tempat yang sama. Barang yang dijual belikan mayoritas hasil lokal dan hasil pertanian lokal. Yang selanjutnya adalah pasar modern. Pada dasarnya, pasar modern sama seperti pasar tradisional. Jika pasar tradisional hadir dengan tampilan apa adanya dan sederhana, bahkan tidak ada outlet atau semacamnya, mereka hanya menggal tikar dan meletakkan dagangan mereka. Nah, pada pasar modern umumnya ada outlet di setiap penjual. Dari segi pembelian barang, pasar modern tidak mengenal tawar-menawar. Umumnya mereka akan memberikan label harga tertentu. Jika mau dengan harga segitu, boleh langsung ambil dan bayar. Jika tidak ingin dengan harga tersebut, maka tidak perlu dibeli. Nah, kalau kalian biasanya belanja di pasar tradisional apa modern nih?
Semuanya, Kak. Lebih seringnya di mana? Pasar modern. Oke. Yang Siap. berikutnya adalah jenis pasar berdasarkan struktur organisasi. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopolistik. Yang ketiga, pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama, produk, barang, dan jasa bersifat homogen. Yang kedua, ada banyak penjual dan banyak pembeli. Yang ketiga, apapun bentuk produksi bebas masuk dan keluar pasar. Yang keempat, penjual dan pembeli memiliki informasi lengkap terhadap produk yang dijual ataupun yang dibeli. Yang kelima, harga tidak boleh ditawar karena sudah ditetapkan oleh pasar. Yang keenam, pemerintah tidak ikut campur. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, pembeli bebas memilih keinginan mereka. Yang kedua, pembeli bebas mengunjungi penjual satu dengan yang lain. Yang ketiga, lebih efisien. Yang keempat, bebas memilih produk yang akan dibeli. Kelemahannya adalah yang pertama terkesan begitu-begitu saja, kurang dorongan untuk berinovasi. Dan yang kedua terkesan memberikan batasan kepada konsumen. Yang ketiga, ongkos sosial lebih tinggi. Dan yang keempat, terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan. Yang selanjutnya adalah pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik, yang pertama terdapat banyak penjual dan banyak pembelinya. Yang kedua, barang yang ditawarkan sejenis, namun coraknya dengan yang lain berbeda-beda. Misal toko yang sama jualannya berbagai macam produk. Yang ketiga, jumlah penjual banyak sehingga menimbulkan tidak mampuan menguasai pasar. Yang keempat, penjual tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga pasar. Yang kelima, penjual mudah menawarkan barang ke pasar manapun. Yang keenam, memiliki banyak peluang bersaing meskipun berbeda-beda. Kelebihan pasar persaingan monopolistik, yang pertama, jumlah penjual tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Yang kedua, peluang inovasi lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, konsumen relatif enggan pindah ke produk satu dengan yang lain. Kelemahannya adalah yang pertama membutuhkan biaya yang mahal karena sebelum masuk ke pasar ini harus melakukan riset terlebih dahulu. Yang kedua, persaingan lebih berat karena pesaing adalah produk-produk yang sudah memiliki citra dan nama besar. Yang terakhir adalah pasar persaingan tidak sempurna. Di pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi dua, yaitu pasar monopoli dan pasar oligopoli. Di pasar monopoli, ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama, hanya ada satu penjual yang berhak menentukan harga pasar. Yang kedua, penjual yang lain tidak dapat menyaingi. Yang ketiga, karena aturan undang-undang bank arena proses melibatkan hak paten, maka pedagang yang lainnya pun juga tidak dapat masuk. Yang keempat, barang yang ditawarkan tidak banyak macamnya. Yang kelima, penentuan harga tidak mengikut campuran pemerintah. Kelebihan pasar monopoli, keuntungan yang akan diperoleh lebih tinggi. Yang kedua, produk-produk yang memiliki tingkat kemanfaatan yang tinggi mayoritas akan dikelola oleh pemerintah. Kelemahan pasar monopoli, pembeli tidak hanya pilihan lain. Pembeli tidak ada pilihan lain, jadi harus membeli produk tersebut. Keuntungannya hanya dirasakan oleh perusahaan saja. Dan yang terakhir, terjadinya eksploitasi pembeli. Ini yang terakhir, yaitu pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu penjualnya sedikit. Harga jual ditentukan penjual akan mempengaruhi penjualan lainnya. Produk yang dijual belikan terstandarisasi. Yang keempat, peluang terbuka bagi yang ingin masuk di pasar ini. Yang terakhir adalah memiliki kekuatan marketing yang besar untuk menunjukkan penjualan produk. Kelebihan pasar oligopoli, yang pertama, corak yang ditawarkan beragam. Yang kedua, efisien dalam memanfaatkan sumber daya. Yang ketiga, mendorong pengembangan inovasi dan pemutahiran teknologi. Kelemahan pasar oligopoli, yang pertama, persaingan harga lebih ketat. Banyak persaingan dan kendala jika ingin masuk ke pasar oligopoli. Dan yang terakhir, mengeluarkan banyak modal dan tenaga untuk memulai pasar oligopoli. Nah, udah jelas kan apa yang dimaksud dengan pasar itu dan ciri-cirinya bagaimana, kan sudah jelas. Sudah, Kak. Nah, Kak. Nah, kira-kira kalau sudah tahu pasar begini, biasanya kalian masih memilih pasar modern apa pasar tradisional?
Pasar modern. Kenapa kok Pasar milih pasar modern. modern? Kan kalau pasar modern kan tidak bisa tawar-menawar ya? Dikarenakan barang yang dijual itu lebih lengkap. Sebenarnya tidak selalu sih. Soalnya di pasar tradisional pun juga lebih lengkap dan bisa tawar-menawar. Tapi untuk di pasar modern itu emang lebih di display gitu. Jadi lebih terlihat gitu. Dan kita tidak perlu kemana-mana kalau pasar modern, tinggal nunggu di rumah, Kak. Oh, berarti lebih sering beli di Shopee atau Tokopedia gitu. Tidak bertemu secara langsung. Ya, betul, Kak. Iya, Kak, karena saya nolak. Oh, ya udah. Kalau begitu, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.